salah satu kasus yang cukup fenomenal di era 80-an, yaitu penembak misterius. Karena belakangan ini sangat digegerkan, begitu banyak kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya para gangster yang menjalankan aksinya secara brutal yang telah banyak memakan korban di berbagai daerah kota. Kabar itu membuat gempar banyak kalangan dan membuat keresahan di kalangan masyarakat. Melalui sejumlah video singkat yang beredar di media sosial, aksi para gangster memamerkan senjata tajam celurit. Mereka mengacukan senjata tajam sebagai alat untuk menjalankan aksinya dan mengancam pengguna jalan lainnya. Bahkan prajurit TNI ikut terlibat dalam menertibkan gangster tersebut. Banyak komentar warganet yang meminta supaya Petrus dibangkitkan kembali. Siapakah Petrus di zaman Orde Baru? Simak video berikut ini sampai habis. Penembakan misterius atau lebih dikenal dengan nama Petrus. Dari banyak cerita tentang Orde Baru, penembakan misterius alias Petrus menjadi salah satu fenomena yang paling tidak bisa dilupakan. Operasi ini sebenarnya agak sensitif untuk diceritakan. Peristiwa ini juga banyak menuai kontroversi, sebagian masyarakat mengecam karena dianggap sebagai tindakan yang sangat brutal. Dan sebagian lainnya justru menganggap bahwa operasi ini memang perlu dilakukan untuk membasmi para preman. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus merupakan suatu operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum sebagai operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Sampai saat ini pelakunya tidak jelas dan tidak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah Petrus penembak misterius. Petrus pertama kali terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1983. Pembunuhan tersebut semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya, seperti di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di kota Medan, hingga di Semarang. Operasi Petrus ini menargetkan orang-orang yang telah dilabeli sebagai pelaku kriminal. Beberapa karakteristik yang masuk dalam daftar target Petrus diantaranya anggota geng, mantan napi, hingga mereka yang bertato. Cara yang dilakukan Petrus dalam mengeksekusi korbannya pun bermacam-macam. Mulai dari menembak langsung ketika bertemu di jalanan hingga mengikat terlebih dahulu dan menculiknya. Korban dieksekusi di tempat yang sepi biasanya dilakukan pada malam hari. Kemudian mereka ditembak di bagian dada dan kepala dari jarak dekat dengan pistol berkaliber 45 atau 38. Dikutip dari Wikipedia dari tahun 1983 sampai pada tahun 1985, tercatat 713 orang tewas, diantaranya 410 orang tewas akibat luka tembakan. Kemudian yang lain ditemukan tewas dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Dikutip dari media Kumparan News, tercatat berdasarkan laporan Komnas HAM. Pada masa itu korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Para korban Petrus saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung kemudian ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang yang tidak dikenal. Di antara mereka para korban, banyak ditemukan korban yang memiliki tato. Masalah Petrus waktu itu memang jadi berita hangat, ada yang pro dan kontra, baik dari kalangan hukum, politisi sampai pemegang kekuasaan. Peristiwa Petrus penembakan misterius merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Masih banyak sekali misteri yang ada di balik operasi Petrus. Tentunya jika admin mencoba menjabarkan di sini, maka video ini akan menjadi sangat panjang. Sejarah kelam ini juga memiliki banyak versi. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan saja kalian tuangkan di kolom komentar. Untuk versi selanjutnya, kita lanjutkan di video berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Setujukah pemberantasan gangster atau preman dengan ala Petrus? Silahkan tulis di kolom komentar.